Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ke channel ini yang tentunya insya Allah akan selalu memberikan edukasi tentang hal-hal yang positif dan pembelajaran untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua agar kita bisa sama-sama lebih produktif, kita sama-sama lebih memaksimalkan lagi waktu kita di aktivitas-aktivitas yang kita jalankan, yaitu ilmu atau teori atau praktek yang saya dapatkan dari pembelajaran buku yang judul bukunya ini itu adalah Kiat Memaksimalkan Waktu Agar Hidup Lebih Sukses dan Bahagia. Nah, di buku ini yang ditulis oleh Mulasih Tari dan Siti Vitandariye. Nah, buku ini juga diterbitkan di tahun 2020, di tahun 2020 awal. Dan di dalam buku ini itu terdiri dari dua bab sub pembahasan besarnya, tetapi di dalam setiap bab itu banyak poin, banyak aha, banyak teori, dan banyak juga praktek-praktek yang diajarkan di dalam buku agar kita bisa memaksimalkan waktu, agar hidup kita bisa lebih sukses dan lebih bahagia lagi. Nah, teman-teman, saya nggak banyak membahas tentang isi buku ini, tetapi saya ingin sedikit memberikan aha atau pembelajaran yang memang saya dapatkan dari buku ini. Dan di dalam buku ini itu relate banget dengan apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan ketika saya menjalani hari demi hari menuju apa yang harus kita gapai. Salah satu yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini itu banyak mengatakan waktu saya banyak kebuang, waktu saya banyak kosong. Pada dasarnya di dalam teori buku ini mengatakan bahwa hidup kita atau waktu kita itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kosong. Pada dasarnya kita semua sibuk walaupun kita pengangguran statusnya. Tetapi dari sisi waktu itu bisa tetap maksimal, bisa tetap produktif. Contohnya, misalkan kamu hari ini nggak ada aktivitas yang itu menghasilkan, bekerja misalnya, dan itu kamu tidak ada. Tetapi kamu bisa memaksimalkan waktu kamu saat ini itu dengan kamu belajar, dengan kamu bersilaturahmi, atau kamu menggali potensi diri kamu, atau meningkatkan hobi kamu agar bisa menghasilkan. Karena apa? Karena zaman sekarang itu banyak banget yang itu hobi tapi dia bisa menghasilkan. Contoh, banyak ada gamers, ada konten kreator dan lain sebagainya. Dan mereka itu awalnya dari hobi yang memaksimalkan waktunya dan itu bisa menghasilkan. Dan sudah banyak banget yang kaya dan bebas finansial dari hal-hal tersebut. Jadi, saya ingin mengajak, yuk kita sama-sama untuk kita bisa memaksimalkan waktu kita. Kita sama-sama bisa memaksimalkan aktivitas kita hari ini agar bisa nggak ada katanya waktu kosong, nggak ada yang lagi waktu sia-sia. Dan step selanjutnya, setelah kita memaksimalkan waktu kita, maka kita harus memaksimalkan waktu kita itu dengan produktif dan produktivitas. Produktif ini artinya bisa bermanfaat atau bisa menghasilkan, dan produktivitas itu ya sama-sama mendapatkan impact yang positif. Nah, banyak teori, bahkan banyak saya ngerasa kegampar banget setelah saya membaca buku ini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kemarin itu saya merasa kok waktu saya banyak kosong. Tetapi saya setelah mempelajari buku ini dan saya disadarkan oleh buku ini, jadi ya nggak ada katanya waktu yang kosong. Tetapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan waktu kita agar bisa produktif. Contoh nih, jadi dalam kita menjalani kehidupan ini, jadilah kita itu sebagai perencana yang baik untuk diri kita sendiri demi masa depan yang
kita inginkan. Jadi pada dasarnya kita itu harus merencanakan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari atau di tahun depan atau di bulan depan. Itu namanya planning goals atau planning masa depan dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang mungkin teman-teman bisa mudah pahami. Selanjutnya itu banyak teori juga, banyak praktek juga yang disampaikan bahwa, nah ini mengutip dari salah satu isi buku ini, itu mengatakan bahwa orang yang sukses itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Jadi salah satu kiat untuk kita bisa memaksimalkan waktu kita, itu kita jangan pernah memikirkan hal-hal yang itu merugikan diri kita sendiri. Contoh, kalau kamu itu merasa dibenci oleh orang lain karena kamu melakukan sesuatu yang itu menurut mereka tidak bermanfaat, tetapi menurut kamu itu impact-nya luar biasa bagi kamu, maka teruskan lakukan itu dan ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena ngapain kita ngabisin waktu kita mikirin omongan orang lain atau mikirin urusan orang lain yang itu merugikan diri kita sendiri. Artinya, jadi yuk kita sama-sama bisa memaksimalkan waktu, kita sama-sama bisa memproduktivitaskan waktu kita agar bisa lebih maksimal lagi, dan tentunya kita bisa merasa lebih bahagia dan bisa dikatakan indikator dari golongan orang-orang yang sukses. Mungkin itu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semangat untuk kita semua. Dadah.